padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-251 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam itu Rakuti dan si Tangsu tidur dalam goa di lereng Bukit Sunyagara. Menjelang tengah malam, si Tangsu terbangun, sementara Rakuti masih tidur nyenyak di atas lempengan batu. Si Tangsu memandang wajah suaminya dengan sedih. Kakang Rakuti, banyak suami istri mengalami kesulitan, tapi tidak seperti yang kita alami sekarang ini. Orang hidup memang tidak senantiasa diliputi rasa puas dan kesenangan.
Ada kalanya manusia terpaksa bergelut dengan penderitaannya. Tapi apa yang kita derita sekarang ini? Rasa-rasanya terlalu berat untuk ditanggulangi. Apakah kita masih bisa keluar dari persoalan yang rumit ini, Kakang? Masih adakah jalan keluarnya? Oh, Kakang, barangkali hanya ada satu cara untuk memperoleh jalan keluar. Aku tidak tahu apakah cara itu benar ataukah salah. Tapi kukira kita harus menempuhnya, Kakang. Maafkan aku, Kakang Rakuti. Hatiku sedang gelap. Aku tidak ingin kehilangan suamiku. Aku tidak ingin melihat suamiku menderita. Perlahan-lahan si Tangsu melolos tombak Padmayoni dari warangkanya. Kemudian dia berdiri sambil menggenggam gagang tombak. Dia menggigit bibirnya, sementara air matanya dibiarkan bercucuran. Rakuti masih tidur dengan nyenyak sekali. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan istrinya. Kakang Rakuti, maafkan aku. Maafkanlah istrimu ini. Barangkali kita tidak bisa hidup bahagia di dunia fana. Tapi belum tentu kita tidak bisa hidup bahagia di tempat lain. Kakang, aku tidak bisa berpisah denganmu. Aku ingin selalu bersama-sama, Kakang. Si Tangsu terkejut, karena pada saat itu Rakuti menggeliat bangun. Rakuti heran melihat istrinya berdiri gemetaran sambil menggenggam tombak Padmayoni. Si Tangsu, mengapa kau berdiri di situ? Apa yang kau lakukan? Si Tangsu, apa yang kau lakukan ini? Aku ingin mati bersamamu, Kakang Rakuti. Marilah kita mati bersama-sama. Marilah kita tinggalkan dunia fana yang tak henti-hentinya membuat hidup kita menderita, Kakang. Tunggu dulu, si Tangsu. Apa maksudmu? Tenanglah, tenang. Marilah kita bicara secara baik. Tidak, Kakang Rakuti. Sepertinya kita sudah tidak bisa bicara lagi. Bisa? Asal kita mau. Kita bisa bicara apa saja. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau mau membunuhku? Apa salahku? Jangan keliru, Kakang. Aku tidak ingin membunuh siapa-siapa. Kau tahu sendiri, aku takut melihat darah. Aku hanya ingin membunuh penderitaan kita. Aku sudah tidak tahan lagi. Ayolah, Kakang Rakuti. Marilah kita mati bersama-sama. Aku akan menancapkan ujung tombak ini ke tubuhmu. Dan setelah itu, aku akan menyusulmu pergi. Ayolah, Kakang. Ayolah kita tinggalkan dunia fana ini bersama-sama. Tak ada kebahagiaan di sini. Marilah kita mencari kebahagiaan di tempat lain. Barangkali di atas awang-awang, atau di suatu daerah yang jauh, di atas puncak-puncak gunung yang tinggi. Ayolah, Kakang. Jangan menolak ajakanku ini. Kasihanilah istrimu. Kasihanilah si Tangsu. Si Tangsu, mengapa kau mempunyai pikiran seperti ini? Jangan, istriku. Jangan kau lakukan perbuatan nista ini. Percayalah, kita masih bisa hidup bahagia. Kau tidak perlu putus asa. Masalah apa yang kita hadapi sekarang? Kita tidak mempunyai masalah apa-apa lagi. Persoalan kita sudah selesai, bukan? Kakang Rakuti, barangkali kau bisa menipu aku. Tapi mana mungkin kau bisa menipu dirimu sendiri? Aku
tidak mungkin melepaskan cita-citamu, Kakang. Percayalah, aku sudah melupakannya. Tidak, Kakang. Kau tidak mungkin melupakannya. Kau jangan berpura-pura kepada istrimu sendiri, Kakang. Sudahlah, Si Tangsu. Letakkan tombak itu. Dan marilah kita duduk. Marilah kita bicara dengan hati yang tenang. Istriku, bagaimana kau bisa tidak percaya kepadaku? Bukankah aku sudah berjanji bahwa kita akan kembali ke desa Ganding dan hidup seperti dulu? Kau akan menjadi seorang istri yang manis. Kita akan bahagia. Percayalah, tak akan ada seorang pun dapat mengusik kebahagiaan kita setelah kita hidup seperti dulu kala. Kakang Rakuti, kalau kau masih mencoba menutup-nutupi perasaanmu, kalau kau masih menyembunyikan isi hatimu, persoalan kita ini tidak akan pernah selesai. Persoalan kita sudah selesai. Selesai. Kita tidak mempunyai persoalan apa-apa lagi. Aduh, Si Tangsu. Aku tidak tahu bagaimana harus meyakinkanmu. Sudahlah, Kakang Rakuti. Barangkali memang sudah nasib kita. Kalau tali percintaan kita harus berakhir seperti ini. Tunggu, Si Tangsu, tunggu. Tunggu, Si Tangsu. Jangan begitu. Kau harus percaya kepadaku. Maaf, Kakang. Aku hanya mempunyai satu jalan untuk mengatasi persoalan kita ini. Mati bersama-sama. Itulah jalan yang aku maksudkan. Maaf, Kakang. Jangan, Si Tangsu. Jangan. Si Tangsu menyergap suaminya dengan sambaran-sambaran ujung tombak Patmayoni. Serangannya datang bertubi-tubi. Rakuti berlompatan di ruangan gua yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Dia menangkis sambil sekali waktu berteriak, memperingatkan istrinya. Tapi si Tangsu terus menyerang dengan semangat yang tinggi. Suatu saat, Rakuti sedikit lengah. Ujung tombak Patmayoni berkelebat, dan si Tangsu sendiri terkejut begitu melihat lengan kiri suaminya menyempurkan darah. Kakang Rakuti! Kakang Rakuti, kau terluka, Kakang? Ya, ujung tombak itu telah menyobek lengan kiriku. Aku telah melukaimu. Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku. Mengapa kau harus minta maaf? Bukankah kau sudah bertekad untuk membunuh suamimu sendiri? Sekarang aku sudah pasrah. Ayolah, Si Tangsu. Angkat kembali gagang tombak itu. Dan tancapkan di sini. Di dadaku ini. Supaya Rakuti segera terlentang. Dan nyawanya terlepas dari raganya. Tidak, Kakang. Bukan begitu maksudku. Aku tak ingin kita berpisah. Aku ingin kita hidup selama-lamanya, Kakang. Si Tangsu. Si Tangsu istriku. Kasihan kau ini. Mengapa kau masih juga belum percaya padaku? Aku tidak ingin kau berkorban terlalu besar, Kakang. Aku tidak ingin kau mengorbankan cita-citamu untuk si Tangsu. Ya, aku tahu. Aku dapat membaca isi hatimu, Kakang. Kau pasti akan merasa sangat berat. Kau sendiri pernah mengatakan kepadaku, apa artinya hidup seorang laki-laki tanpa cita-cita? Ya, karena itu, kupikir tak ada gunanya kita kembali ke desa Ganding dan hidup sebagai suami istri seperti dulu. Tak ada gunanya.
Kau pasti akan menderita karenanya, Kakang. Baiklah, Si Tangsu. Benar apa yang kau katakan. Barangkali memang akan terasa berat untuk melepaskan cita-cita yang sudah berurat dan berakar di dalam jiwaku ini. Tapi bukankah aku harus mencobanya? Bukankah aku harus memilih salah satu di antara dua? Dan aku sudah memutuskannya. Aku memilih tetap bersamamu, Si Tangsu, istriku. Biarkanlah cita-cita itu terbang ke angkasa bebas dan lenyap di balik cakrawala impian manusia. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku sudah bertekad untuk melupakannya. Kakang Rakuti, pengorbananmu terlalu besar. Tidak, Si Tangsu. Tak ada yang perlu menjadi korban. Dan kita tak perlu mati bersama-sama. Hanya karena perintah gila seorang pejabat kerajaan yang bernama Sang Ramapati. Tidak, Si Tangsu. Kau harus yakin sekarang. Kau harus mau percaya padaku. Sudahlah, istriku. Persoalan ini sudah selesai, bukan? Lupakan saja semua perasaan tidak enak yang mengganggu ketenangan kita. Dan marilah kita song-song bersama-sama kehidupan yang lebih cerah di desa Ganding. Kakang, lukamu terus-menerus mengeluarkan darah, Kakang. Aku harus mengobatinya. Aku harus mengobati lukamu, Kakang. Kakang! Kakang Rakuti! Kakang Rakuti! Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Tubuh Rakuti terhuyung-huyung sesaat lamanya, kemudian roboh di lantai goa. Si Tangsu segera memburu suaminya dan mendekapnya berulang kali. Dia nampak sangat kebingungan. Kakang! Kakang Rakuti! Maafkan aku. Aku telah melukaimu. Alangkah bodohnya aku ini. Alangkah bodohnya si Tangsu. Mengapa aku sampai hati melukai suami sendiri? Dia pingsan dan lukanya masih terus mengeluarkan darah. Aku harus segera mencari daun-daunan untuk mengobatinya. Kakang, kau tunggu sebentar di sini ya. Aku akan segera kembali, Kakang. Si Tangsu duduk di lantai ruangan goa, menunggui suaminya yang belum juga sadarkan diri. Sekali waktu tangannya mengusap wajah Rakuti dengan perasaan cemas. Kasihan kau, Kakang. Aku benar-benar seorang istri yang tidak tahu diri. Mengapa aku sampai hati melukaimu, Kakang? Mengapa aku berbuat nekat seperti ini? Kasihan. Kasihan Kakang Rakuti. Aku tidak ingin melihat suamiku seperti ini. Aku justru ingin membuat hidupnya bahagia. Kakang,
Bagaimana caranya supaya aku dapat membuat hidupmu bahagia? Aku akan melakukan apa saja asal suamiku bahagia. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Aku tak ingin cintaku direnggut oleh siapapun juga. Semua ini gara-gara Gusti Ramapati. Gara-gara Prabu Jayanegara. Kalau saja prajurit-prajurit Majapahit tidak menyeretku dari desa Ganding, peristiwa ini tidak akan pernah terjadi. Ya, pasti kami masih tetap hidup bahagia sebagai suami istri. Alangkah kejamnya orang-orang yang berkuasa. Mereka selalu ingin memaksakan kehendaknya kepada rakyat kecil. Apakah rakyat kecil harus selalu menjadi korban untuk kepentingan orang-orang yang berkuasa? Apakah kepentingan orang-orang kecil harus selalu disisihkan? Mengapa para penggawa kerajaan selalu berbuat sewenang-wenang dan bukan sebaliknya menjadi pengayom orang-orang kecil, orang-orang lemah dan tidak berdaya yang membutuhkan perlindungan? Mengapa mereka tidak mampu berbuat adil? Kakang Rakuti. Si Tangsu. Aku di sini, Kakang. Aku terus-menerus menungguimu di sini. Kau pingsan, Kakang. Kau pingsan beberapa saat lamanya. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba pandangan mataku menjadi gelap. Jangan khawatir, Kakang. Aku sudah mengobati luka-lukamu. Aku sudah memborehnya dengan ramuan daun-daunan. Kakang, sekarang bagaimana rasanya? Sekarang sudah menjadi agak dingin. Tapi rasanya masih sedikit kaku. Di sini, di pangkal lenganku ini, masih terasa agak kaku dan nyeri. Alangkah bodohnya aku ini. Alangkah tololnya istrimu ini, Kakang. Maafkan aku ya, Kakang. Kau mau memaafkan aku, bukan? Si Tangsu, aku sudah memaafkanmu. Terima kasih, Kakang. Kau adalah seorang suami yang baik. Kau tidak menyesal, Kakang, mempunyai seorang istri yang bodoh seperti si Tangsu? Kau cantik, si Tangsu. Kau cantik sekali. Cantik tapi bodoh. Tolol. Aku ini seorang wanita yang dungu. Aku malu sekali. Aku malu. Mengapa aku sampai berbuat seperti ini? Sekarang aku baru menyadarinya. Kalau sampai kau terluka lebih parah, apa yang bisa kulakukan? Bukankah penyesalan tidak ada artinya? Oh, Kakang, untung kau hanya luka ringan. Untung ujung tombakmu itu hanya sedikit melukai lenganmu. Lupakan saja si Tangsu. Aku tahu pikiranmu sedang gelap. Aku tidak bersungguh-sungguh mau melukaimu, Kakang Rakuti. Ya, kau benar. Pikiranku sedang gelap. Tiba-tiba saja aku seperti lupa segala-galanya. Kemudian muncul niat yang sangat busuk. Aku ingin membunuhmu. Dan setelah itu, aku ingin mati bersamamu. Bukankah pikiran itu sangat busuk, Kakang? Untung kau masih selamat. Kita diselamatkan dari bencana yang sangat mengerikan, Kakang. Si Tangsu. Ya, Kakang. Ada apa? Barangkali kita harus menunda perjalanan kembali ke desa Ganding. Mungkin kita terpaksa tinggal di lereng bukit ini sehari atau 2 hari lagi. Itu tidak menjadi soal bagiku, Kakang Rakuti. Kalau lukamu sudah sembuh nanti, kita akan berangkat bersama-sama ke desa Ganding. Oh, Kakang Rakuti, aku sangat mencintaimu. Aku ingin membuat hidupmu bahagia, Kakang. Kau percaya, bukan? Kau percaya bahwa aku sangat mencintaimu, Kakang? Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
si Tangsu memeluk Rakuti erat-erat. Kemudian wanita cantik itu menciumi wajah suaminya. Sementara air matanya terus mengalir membasahi pipinya, Rakuti dapat merasakan desah nafas istrinya yang lembut dan harum. Dan mereka pun berpelukan sesaat lamanya. Si Tangsu istriku. Kakang Rakuti. Kakang Rakuti suamiku. Awan putih berenang-renang menyeberangi angkasa ke sebelah utara. Beberapa ekor burung layang-layang terbang rendah. Angin mengalir sejuk menyapu pohon-pohon di lereng Bukit Sunyagara. Rakuti duduk di depan mulut goa di atas sebongkah batu. Sementara si Tangsu sibuk membersihkan semut-semut kecil yang mengerubuti setangkai buah darsana pala di pangkuannya. Banyak sekali semutnya. Kalau buah-buahan banyak semutnya, itu tandanya buah itu manis rasanya. Di mana kau peroleh buah darsana pala itu, si Tangsu? Di belakang goa ini banyak tumbuh pohon darsana pala, Kakang. Beberapa di antaranya mulai berbuah dengan lebatnya. Lihatlah, Kakang. Merah sekali warnanya. Coba. Aku ingin mencicipinya. Ini, Kakang. Aku sudah pilihkan yang besar-besar dan matang. Yang ini mungkin banyak ulatnya. Yang busuk jangan dimakan, si Tangsu. Biarlah yang agak busuk menjadi bagianku. Sedangkan yang bagus dan indah akan kupersembahkan untuk suamiku. Ayolah, Kakang. Makanlah. Kita makan saja bersama-sama. Lumayan untuk mengganjal perut kita yang kosong. Ayo. Bagaimana rasanya lenganmu sekarang, Kakang? Apakah masih nyeri? Tinggal sedikit lagi. Barangkali besok pagi kita sudah bisa meninggalkan lereng Bukit Sunyagara. Bukit Sunyagara. Rumah yang sunyi. Ada apa? Mengapa wajahmu tiba-tiba diselimuti mendung? Tidak apa-apa, Kakang. Tempat ini sangat mempesona hatiku. Aku senang kita memperoleh kesempatan untuk tinggal beberapa hari di lereng bukit ini. Desa Ganding tidak kurang indahnya, bukan? Di sana juga banyak buah darsana pala. Bahkan di Desa Ganding, kita bisa melihat padi-padi mulai menguning. Dan anak gembala menuntun kerbaunya di tepi pematang. Iya, Desa Ganding memang indah sekali. Tapi apa artinya keindahan itu jika kita hidup terpisah? Kalau kita sudah kembali hidup di Desa Ganding, kita tidak akan terpisah atau berpisah lagi. Kita akan hidup bahagia. Hidup berdua selama-lamanya, si Tangsu. Ini janjiku padamu. Mengapa kau memilih Desa Ganding dan kembali hidup bersamaku, Kakang? Itu sudah menjadi keputusanku. Iya, tapi mengapa? Karena aku mencintaimu. Kau memilih kembali ke Desa Ganding karena mencintaiku? Iya. Jadi kau ingin membuat bahagia orang yang kau cintai. Begitukah, Kakang? Kalau aku mencintai seseorang, aku ingin membuat hidup orang itu menjadi bahagia. Kau benar. Kau benar sekali. Aku setuju pendapat seperti itu. Kita memang harus membuat hidup bahagia orang yang kita cintai. Kita tidak boleh memikirkan kebahagiaan diri kita sendiri. Sementara orang yang kita cintai justru merasa terkekang dan menderita. Aku sangat mengharapkan kita bisa hidup bahagia bersama-sama. Aku juga mengharapkan yang sama, Kakang. Mudah-mudahan para Dewata Agung melimpahkan karunia-Nya dan mengabulkan harapan kita ini, Kakang. Di hari yang cerah itu, Rakuti menghabiskan waktunya untuk menikmati pemandangan yang indah bersama si Tangsu. Mereka berjalan-jalan di tepi lereng sambil bercakap-cakap tentang berbagai hal. Kadang-kala terdengar gelak tawa mereka meningkah kesunyian alam.
Kakang, kau menggoda aku. Kau memang pantas digoda setiap laki-laki, istriku. Kau tahu mengapa? Karena kau cantik. Di kota Praja Majapahit banyak perawan cantik, Kakang. Kau dapat dengan mudah memikat hati mereka. Memang banyak perawan cantik di kota Raja Majapahit. Tapi istriku lebih cantik. Kakang, lihatlah. 2 ekor burung layang-layang terbang melintasi lembah. Mereka pasti burung jantan dan betina. Yang betina terbang lebih cepat, Kakang. Yang jantan mengejarnya. Dan dia pasti akan dapat menangkap pasangannya. Nah, lihatlah. Yang betina mulai terbang rendah. Aduh, Kakang. Dia sudah menangkapnya. Dia sudah menangkap istrinya. Kakang. Maaf. Aku lupa, Kakang. Aku tidak sengaja mencengkram lengan kirimu. Sekarang, aku akan mencengkram tubuhmu. Kakang. Istriku. Kakang Rakuti. Dekaplah aku. Dekaplah si Tangsu. Dan jangan kau lepaskan kembali, Kakang. Kau adalah burung betinaku, si Tangsu. Kalau aku melepaskanmu dan kau terbang jauh, aku akan menangis sepanjang hidupku. Aku bahagia sekali. Aku belum pernah merasakan jantungku berdetak bahagia seperti sekarang ini. Lihatlah, Kakang. Dengarlah detak jantungku. Dengarlah suara bahagia yang bergema di rongga dadaku, Kakang. Malam harinya, karena merasa sangat lelah, Rakuti membaringkan tubuhnya di atas lempengan batu. Sebentar kemudian dia sudah terlelap dalam tidur yang nyenyak. Si Tangsu terbaring di sebelahnya. Tapi mendadak si Tangsu terbangun. Perlahan-lahan dia duduk. Tangan kanannya menjamah rambut Rakuti yang ikal dan panjang. Rakuti menggeliat membalikkan tubuhnya ke dinding goa. Si Tangsu merenung sedih. Pandai sekali suamiku ini menyembunyikan perasaannya. Aku tahu. Aku dapat membaca nada-nada kecewa yang memancar di matanya setiap kali bertatapan. Aku tahu dia kecewa. Kakang Rakuti, kau tidak mungkin bisa hidup seperti dulu lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menyiksa diri seperti itu. Aku tidak boleh menjadi seorang istri yang hanya ingin memperoleh kepuasan diri sendiri. Ya, itu tidak adil namanya. Baiklah, Kakang. Barangkali memang sudah nasib kita. Baiklah. Aku rela. Aku rela kau pergi. Sebab kau pergi bukan untuk mengejar sesuatu yang hampa, melainkan untuk merebut sebuah cita-cita. Cita-cita seorang laki-laki sejati. Kakang. Kakang Rakuti. Dia benar-benar sudah tidur nyenyak. Gagah sekali suamiku ini. Seorang laki-laki yang perkasa. Dan dia akan semakin bertambah gagah jika mengenakan sebuah mahkota di kepalanya. Dia akan semakin berwibawa dan perkasa jika duduk di atas singgasana. Baiklah, Kakang. Aku hanyalah seorang wanita. Seorang wanita yang kebetulan menjadi istrimu. Apa yang dapat dilakukan seorang istri yang lemah dan tidak berdaya ini, kecuali berkorban untuk kebahagiaan suaminya? Baiklah, Kakang. Jangan khawatir. Aku akan membantumu. Lihatlah, Kakang. Aku akan mencium keningmu. Ini sebagai bukti bahwa si Tangsu amat mencintaimu. Si Tangsu dilahirkan hanya untuk mencintai Rakuti. Dan cintaku ini ternyata sangat mahal harganya. Lihatlah, Kakang.
Si Tangsu merundukkan wajahnya perlahan-lahan. Kemudian dengan bibir gemetaran, dia mencium kening Rakuti. Selanjutnya si Tangsu berdiri dan berlutut di dekat kaki suaminya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Dan lihatlah Kakang Rakuti, aku akan mencium telapak kakimu. Ini sebagai bukti bahwa aku ingin berbakti kepada suamiku. Ya, aku ingin mengangkat derajat suamiku setinggi-tingginya. Dan mudah-mudahan keinginanku ini dikabulkan para dewa. Lihatlah Kakang. Diam sajalah. Tidurlah dengan nyenyak Kakang. Kembali si Tangsu membungkukkan wajahnya. Dan dengan bibir gemetaran, dia mencium telapak kaki Rakuti satu persatu. Selanjutnya rambutnya yang panjang dan hitam dipergunakan untuk mengusap-usap kaki suaminya, seolah-olah kaki itu merupakan barang yang paling berharga di dunia ini. Sambil mengusap, si Tangsu meneteskan air matanya yang hangat. Selamat tinggal suamiku. Biarlah si Tangsu pergi. Biarlah istrimu pergi. Supaya kau memperoleh jalan yang lapang untuk memenuhi panggilan seorang laki-laki sejati. Selamat tinggal Kakang Rakuti. Aku terpaksa menempuh jalan ini. Selamat tinggal. Selesai mengusap telapak kaki Rakuti dengan ujung rambutnya, si Tangsu perlahan-lahan berdiri. Kemudian tangannya meraih tombak Padmayoni, dan wanita itu pun perlahan-lahan menyelinap keluar ruangan goa. Rakuti malam itu tidur dengan nyenyak bagaikan sebatang pohon. Dia terjaga begitu merasakan wajahnya menjadi hangat oleh siraman cahaya matahari yang menembus mulut goa. Mata Rakuti menjadi silau. Dia melihat langit biru terbentang di kejauhan. Si Tangsu. Mungkin dia pergi mencari buah-buahan di lereng bukit. Si Tangsu. Bagaimana aku harus kehilangan seorang istri yang cantik dan setia seperti si Tangsu? Dewata Agung, terima kasih atas kemurahan hatimu. Terima kasih karena kau telah memberi Rakuti seorang istri seperti si Tangsu. Untuk sesaat lamanya Rakuti menunggu, tapi si Tangsu masih juga belum muncul. Akhirnya Rakuti melangkah ke halaman goa. Si Tangsu! Si Tangsu! Hatiku tidak enak. Jangan-jangan si Tangsu pergi jauh. Jangan-jangan dia mendapat bahaya di jalan. Si Tangsu! Si Tangsu! Si Tangsu! Dada Rakuti menjadi berdebar-debar. Dia sudah mencari istrinya di seputar goa. Pandangan matanya menyapu ke sana kemari, tapi dia tak melihat seorang pun manusia di sana sini. Dia hanya melihat pohon-pohon liar tumbuh di sepanjang lereng, dan daunnya berkibar tertiup angin pegunungan. Akhirnya Rakuti kembali ke ruangan goa, dan dia memutuskan untuk menunggu kehadiran istrinya. Mendadak Rakuti melihat 3 lembar daun lontar terselip di bawah sebuah batu yang sangat licin. Rakuti tersentak.
Rontal itu berisi tulisan-tulisan yang dikuratkan dengan terburu-buru, tapi jelas dia dapat mengenali tulisan si Tangsu istrinya. Dengan tangan gemetar, Rakuti mulai membaca lembaran rontal yang pertama. Kakang Rakuti, aku sudah sering kali berkata bahwa kau bisa berdusta kepada siapa saja, tapi janganlah kepada istrimu. Aku tahu kau kecewa. Mungkin kekecewaanmu sangat dalam dan menyakitkan. Dan mungkin seumur hidupmu, kau tak akan mampu melupakan cita-cita yang besar dan megah itu. Mengapa kau harus mencampakkannya hanya karena seorang wanita desa seperti si Tangsu? Jangan, Kakang. Itu tidak benar. Tidak adil. Laut butuh gelombang. Tungku membutuhkan api yang bernyala-nyala. Dan seekor burung layang-layang butuh sayap untuk terbang menembus langit yang tinggi. Bagaimana Kakang Rakuti bisa hidup tanpa cita-cita? Kau pasti akan menderita karena hidup dalam kebohongan dan kebodohan. Kakang Rakuti, aku menyadari bahwa akulah yang menjadi rintangan cita-citamu itu. Akulah duri penghalang bagimu untuk memetik mawar kehidupan yang berkembang dengan indah. Karena itu aku harus tahu diri. Aku tidak boleh mengakui kebahagiaanku sendiri, sementara orang yang kucintai tercampak ke dalam penderitaan yang gelap dan mengerikan. Aku sangat mencintaimu, Kakang. Aku setuju dengan pendapatmu bahwa setiap orang harus berusaha membuat bahagia hidup orang yang dicintainya. Aku pun demikian. Aku ingin membuat hidupmu bahagia. Apa artinya kita hidup bersama-sama sebagai suami istri, sementara suamiku meratapi cita-citanya sepanjang siang dan malam? Tidak, Kakang. Aku sudah bertekad untuk mengalah. Cinta memang membutuhkan pengorbanan. Kadangkala pengorbanan itu sangat besar. Tapi cinta menjadi sangat tidak berharga jika para pelakunya hanya mau menang sendiri. Rakuti meletakkan lembaran rontal yang pertama, dan sekarang dia mulai membaca lembaran yang kedua. Di situ si Tangsu menulis, Kakang Rakuti, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tak ada yang salah di antara kita. Barangkali memang sudah menjadi bagian dari nasib kita yang malang. Barangkali ini memang sudah menjadi kehendak Dewata Agung. Karena itu kita harus menerimanya dengan tabah. Kakang Rakuti, aku sangat mencintaimu, Kakang. Dan aku sanggup melakukan apa saja demi kebahagiaanmu, Kakang. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tangan Rakuti gemetar selama membaca aksara-aksara yang ditulis si Tangsu. Wajahnya tegang, dadanya gemuruh, dan matanya menjadi panas. Setetes demi setetes air matanya keluar membasahi pipinya yang kasar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apalagi yang ditulis si Tangsu dalam lembaran rontal berikutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
pernah padam. Jangan